rambutnya merah menawan hati. Hati kasih setara sayang, hati yang baik dibawa mati. Tanjung Selamat kotanya baru, makanlah nanas berkuah susu. Beri selamat pengantin baru. Darilah anak, dari anak sampai ke cucu. Kalaulah tuan tanam selasih, jangan ditanam di bawah titik. Kalau tuan memadu kasih, darilah hidup, dari hidup sampai ke mati. Sebagai Bupati, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 pejabat daerah di Istana Negara. sebagai Wakil Wali Kota, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto penuhi panggilan KPK atas dugaan korupsi bersama dengan Harun Masiku. Musisi Faris RM kembali ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam program AINI Siang. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa, AINI Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan AINI Siang pada hari ini kami awali informasi pemirsa dari Presiden Prabowo Subianto yang resmi melantik 961 pejabat daerah di Istana Kepresidenan. Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres terkait pengangkatan kepala daerah. sebagai Bupati, sebagai Wakil Bupati, sebagai Wali Kota, sebagai Wakil Wali Kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah jabatan 961 pejabat daerah. Sebelumnya, Presiden meminta kesediaan para kepala daerah terpilih untuk mengucap sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Ada 6 kepala daerah perwakilan yang secara simbolis membaca sumpah berdasarkan 6 agama masing-masing. Setelah pembacaan sumpah, para kepala daerah mendapatkan tanda pangkat dan menekan berita acara pelantikan. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara.
Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat. Dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Pemirsa, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Pilkada 2024 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Sebanyak 961 pejabat sudah dilantik, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Kepala daerah berkumpul pada pukul 7 pagi di kawasan Monas. Selanjutnya pada pukul 9, Kepala daerah kirap menuju ke Istana Merdeka, melewati pintu utama dengan iring-iringan drum band Gita Praja IPDN. Kemudian para kepala daerah masuk melalui pintu utama dan disambut oleh jajaran kehormatan dari Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan. Kirap dilanjutkan sampai ke halaman tengah Istana Kepresidenan. Pemirsa, momen pelantikan kepala daerah pada tadi pagi merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Merdeka. Selesai dilantik, para kepala daerah akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Pemirsa, untuk mengetahui persiapan pelantikan Kepala Daerah 2025-2030 di Istana Negara Jakarta sudah ada rekan kami Ayah Nufus. Selamat siang Ayah, untuk kondisi terkini seperti apa di Istana Negara, Ayah? Ya, Arlista dan juga pemirsa, semakin siang semakin ramai para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih 2025 yang baru saja dilantik keluar dari Istana Negara untuk kembali menuju ke Monas. Tadi saya sudah mencoba untuk mewawancarai sejumlah kepala daerah, baik itu gubernur, kemudian juga wakil gubernur, dan tadi ada juga sempat wakil bupati dan juga bupatinya. Dan memang ini merupakan momen yang sangat luar biasa ya, Arlista dan juga pemirsa. Jika dilihat di layar kaca Anda, ini ada beberapa wilayah sepertinya ini yang warna baju Bapak, yang warna baju dari pendampingnya bahkan sama begitu. Ini jadi menarik sekali. Dari tadi kami memperhatikan dan memantau baik dari masing-masing provinsi, ini mulai dari gubernurnya, kemudian juga bupatinya, kemudian wali kotanya, pendampingnya ini memilih untuk mengenakan busana dengan warna yang senada. Memang kami belum sempat bertanya begitu ya, karena tadi sangat ramai sekali jadwalnya dan juga banyak sekali di sini ada para keluarga dan juga anggota DPRD, para pendukungnya juga ada beberapa yang turut diundang hadir di Istana Negara ini. Dan memang tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa pejabat lainnya
Dan tadi juga terakhir kami mewawancarai Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara yang mengatakan bahwa ini adalah momen yang sangat luar biasa dan juga mengaku sudah siap untuk mengikuti retret di Magelang. Dan kami ingin mengajak Anda, di sini juga ada Luki Hakim begitu ya, yang akan diwawancara terlebih dahulu. Tadi saya rencananya ingin mewawancarai, namun sudah ada media lain, Arlisa dan juga pemirsa. Mungkin nanti kami akan coba untuk berbincang lagi. Namun seperti yang Anda lihat situasinya saat ini memang seperti ini, begitu ya. Ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi seluruh kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih 2025 dalam pelantikan serentak yang dilaksanakan di Istana Negara ini. Ya, saya akan terus mengajak Anda untuk melihat seperti apa suasana di sini, begitu ya. Bahwa memang para pendamping ini sangat setia menunggu sejak pagi tadi, mulai dari Monas mereka standby di sana, kemudian juga berakhir di Istana Merdeka. Arlisa, lagi-lagi saya ingin menginformasikan bahwa yang uniknya adalah para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah ini tidak pulang dengan tangan kosong. Artinya mereka membawa bingkisan yang saya sebenarnya ingin tanyakan sesaat lagi, bingkisan apa ini? Namun bingkisannya ini berbentuk kotak, kemudian juga berwarna coklat dan motifnya adalah motif batik. Saya penasaran sekali, ingin bertanya saat lagi untuk salah satu kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Kita akan lihat lagi. Arlisa, saya ingin mengajak Anda untuk lebih dekat. Di mana? Iya, jadi di tenda sana ini adalah jalur di mana nantinya para kepala daerah ini keluar. Jika Anda bisa lihat begitu ya, mereka keluar dari sana bersama dengan pendampingnya, kemudian juga membawa bingkisan, dan mereka terlihat dari pancaran wajahnya sangat cerah sekali. Baik, saya ingin mencoba. Dan BUMD akan langsung koordinasi hal-hal yang sekarang sedang berproses di DPRD. Tadi malam kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang sedang berproses adalah apa yang sudah diputuskan dalam Perda APBD. Ini ada revisi karena ada efisiensi. Tentu ada beberapa hal yang tidak boleh terganggu dari proses efisiensi itu. Antara lain adalah layanan publik dan bansos tidak boleh terpengaruh, terdampak dari efisiensi itu. Kebetulan ini juga menjelang Ramadan. Biasanya ada fluktuasi harga sembako menjelang Ramadan, itu harus dikendalikan supaya daya beli masyarakat tetap terjangkau. Dan biasanya setiap Lebaran kita menyiapkan mudik gratis baik darat maupun laut. Itu juga tetap harus bisa disiapkan. Oleh karena itu Pak Sekda ini akan segera melaporkan pada Rakor setelah ini, kawan-kawan. Ya, makasih. Dari Jakarta, kami rapat di Jakarta dan kami berangkat dari Jakarta darat, mobil. Ya, makasih kawan-kawan. Saya belum pernah jadi bupati sebelumnya, pernah jadi wakil bupati, pernah jadi anggota Dewan DPR RI, tapi belum pernah jadi bupati. Saya harus banyak belajar dan diajari langsung oleh pengisi materi itu, ada menteri-menteri juga. Jadi saya pikir itu bagus sekali. Jadi udah rencana bawa berapa baju? Sesuai dengan bajunya itu, baju kemeja putih, celana hitam, baju olahraga, udah lengkap semua, satu koper besar. Ya, Pak Wakil juga? Enggak, kalau saya kebetulan nanti tanggal 28 penutupan. Sekarang ini saya ditugasi bupati jaga Indramayu. Oke, hal pertama yang ingin dilakukan ketika nanti Anda kembali ke Indramayu, apa nih Mas Yakin? Kita bersama-sama akan mengumpulkan semua SKPD, tentu kita benarkan, kita reformasi, kita benahi dulu birokrasinya. Karena bagaimana mungkin kita bisa menyalurkan sesuatu yang dari atas ke bawah kalau pipanya nggak benar. Jadi pipanya dibenerin dulu tuh, taruh orang di tempat yang tepat. Jadi Anda merasa saat ini Indramayu belum maksimal birokrasinya? Sampai saat ini belum, ada 17 SKPD yang kosong bertahun-tahun. Ada 100 berapa sekarang? 32. 132 yang kosong gitu. Ada dokter yang ditaruh sebagai
sebagai Satpol PP. Saat ini ada seperti itu. Harus kita benahi dulu. Berarti Anda yakin 100% akan mencoba yang terbaik untuk Indramayu? Pasti, insya Allah pasti. Baik, terima kasih Mas Gaki, terima kasih Mas Saispudi, Bapak Ibu. Ya, nah pemirsa itu ya perbincangan saya dengan Bupati Indramayu dan juga wakilnya. Efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai motong anggaran. Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Saya sendiri tidak membentuk tim transisi. Dan tim transisi Pemprov Jabar terdiri dari 11 orang, diketuai oleh orang bernama Deddy Mulyadi, dan rata-rata pejabat eselon 3, bukan eselon 2. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam, itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan sambil mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Dari anggaran tersebut kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat dari angka 60 miliar kami rubah menjadi 1,2 triliun. Yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan. Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah, ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun. Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun. Karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai. Kemudian juga kami merubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami rubah menjadi 350 miliar. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40 sampai 50 juta per unit rumah. Maka angka belanjanya dari 20 miliar berubah menjadi insyaallah mencapai 120 miliar. Kemudian juga kami membangun nanti rumah sakit baru, membangun puskesmas baru, membangun puskesmas pembantu yang baru, menyiapkan mobil-mobil ambulan, kita ingin belanja sekitar 200 unit untuk daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya, serta kelengkapan di mobil tersebut. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bagian dari kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk didorong agar masyarakat Jawa Barat memiliki ketahanan pangan yang cukup, memiliki pendidikan yang cukup, memiliki jaminan kesehatan yang cukup, dan kemudian juga memiliki pendidikan yang cukup. Dan yang paling utama kami juga membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi. Kami menyiapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk menyiapkan biaya keamanan dengan istilah operasi Jabar Manunggal, yaitu mendorong perusahaan-perusahaan untuk kami dampingi agar tidak terganggu oleh oknum-oknum ormas, dari mulai pembebasan tanah, minta jatah ketika pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja melalui percalonan tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika perusahaan berproduksi, dan itu selalu menjadi konflik di kawasan industri di Jawa Barat. Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran, tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran. Termasuk kami akan mendorong pendapatan asli Jawa Barat itu kan 19 triliun hari ini, kami ingin minta pendapatannya ditaikin menjadi 21 triliun, sehingga belanjanya menjadi 33 triliun. Dan dana alokasi bantuan bagi hasil untuk kabupaten kota sebesar 6 triliun, itu 100% harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Pak, ada pengorbanan yang Ya pemirsa, pada saat pelantikan para kepala daerah dilarang membawa para pendukungnya. Para pendukungnya ini harus menunggu di kawasan Monas. Dan bagaimana untuk suasana di Monas siang hari ini? Kami sudah terhubung dengan Irfan Hardiansyah. Selamat siang Irfan, kondisi terkini para pendukung dari kepala daerah apakah masih setia berada di kawasan Monas? Ya baik, terima kasih Arlista. Selamat siang pemirsa, dan
dapat kami sampaikan untuk situasi terkini memang di tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Monas. Para pengantar kepala daerah yang baru saja kita saksikan bersama-sama telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta. Dan tentunya ini di belakang kami merupakan keluarga dan juga pengantar kepala daerah yang memang hari ini dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dapat kami sampaikan kepada Anda, Lista dan juga pemirsa, beginilah terlihat di layar kaca Anda. Tentunya banyak sekali keluarga yang memang menantikan kedatangan dari kepala daerah yang baru saja dilantik, baik itu dari gubernur, kemudian juga bupati dan wali kota. Dan tentunya ini kami akan mencoba mewawancarai salah satu keluarga yang memang sudah sejak pagi menunggu dan juga mengantar memang keluarga dari Wakil Bupati Bangka Selatan ya. Dan ini sudah bersama kami dengan Mbak siapa Mbak? Selamat siang. Aldisha. Oke, Mbak Aldisha ini dari jam berapa nih datang ke sini dan keluarga? Kita di sini standby dari jam 8 pagi. Dan sebetulnya ternyata ramai sekali ya teman-teman, dan kami di sini sudah semangat sekali mendukung Wakil Bupati Bangka Selatan, Bunda Debbie Vita Dewi. Halo Bunda, semoga di jabatannya semakin sukses dan juga amanah untuk kedepannya. Amin. Program apa yang paling dinantikan dari Wakil Bupati Bangka Selatan sendiri di mata keluarga? Sebetulnya dalam semua bidang ya, terutama di bagian Bangka Selatannya, tapi semoga di bidang pariwisatanya juga semakin berkembang, apalagi anak-anak mudanya juga bisa berkontribusi dengan adanya bantuan dari pemerintah Bunda nantinya, seperti itu. Kemudian apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Wakil Bupati terpilih di daerah Bangka Selatan? Oke, semoga dengan jabatan barunya bisa bertugas dengan amanah, kemudian bisa menjalankan program-programnya dengan baik dan juga menyukseskan Bangka Selatan menjadi lebih maju lagi, dan semoga yang paling penting adalah amanah. Sekian. Terima kasih Mbak Aldisha atas waktunya, semua Ibu, Bapak, semuanya. Dan tentunya memang tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo melantik sebanyak 961 kepala daerah, dan tentunya kita mengharapkan semoga kepala daerah yang memang dilantik pada hari ini dapat mengemban amanah dan tugas yang diemban oleh para kepala daerah. Sementara demikian, Alista. Terima kasih banyak atas laporannya Irfan Hardiansyah, dan selamat kembali bertugas Irfan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Siang dan masih dalam perayaan pelantikan kepala daerah. Pemirsa, sejumlah acara ini digelar khususnya di Balai Kota Jakarta usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. Kita akan bergabung dengan rekan kami Aulina Iyasha untuk informasi terkini dari Balai Kota Jakarta. Selamat siang Aulina, bagaimana suasana terkini di Balai Kota? Ada acara apa nih di sana Aulina? Halo, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Jika saat ini saya menggambarkan bagaimana situasi terkini menyambut kedatangan Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan juga Rano Karno, ini sudah sangat meriah ya. Dan persiapan pun sudah 90% siap. Dimana ini mungkin jika Anda dengar ada musik-musik ya, sudah mulai terdengar. Ini panggung yang nantinya juga akan digunakan bagi Pramono Anung dan juga Rano Karno untuk menyapa para simpatisan. Dan juga selain panggung, tadi pun terlihat sudah ada Ahok dan Anies Baswedan yang sudah datang ke Balai Kota. Selain itu, untuk bagaimana proses penyambutan yang sudah disiapkan di Balai Kota dalam penyambutan Pramono Anung dan juga Rano Karno, tadi saya melihat di depan ini sudah ada red carpet atau karpet merah yang mungkin nantinya akan menjadi pijakan bagi Pramono Anung dan juga Rano Karno memasuki lingkungan kawasan Balai Kota. Tadi juga ada sepasang dari ondel-ondel yang sudah siap di depan red carpet yang nantinya akan menyambut kedatangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan yang menarik di sini juga banyak jajanan yang pastinya gratis, Arlista dan juga pemirsa. Tadi jajanan ini sudah ada sejak pagi tadi, dan siang hari ini para pengunjung yang datang ke Balai Kota ini juga sedang menikmati makanan gratis, mulai dari makanan berat, minuman, dan juga makanan ringan khas Betawi sudah disiapkan di sekitar lingkungan Balai Kota ini. Dan juga untuk penyambutan nantinya akan
sesuai dengan adat Betawi. Meskipun Pramono Anung sendiri ini sudah mengatakan bahwa penyambutan dari Pramono Anung dan juga Rano Karno di Balai Kota ini tidak mau berlangsung secara meriah karena agar lebih khidmat begitu acaranya nanti. Dan untuk agenda hari ini Pramono Anung dan juga Rano Karno ini setelah pelantikan di Istana Kepresidenan pagi tadi pada pukul 10, nantinya sebentar lagi akan dilakukan sertijab dengan PJ Gubernur Teguh Setiabudi. Selanjutnya Pramono Anung dan Rano Karno beserta keluarga juga akan melakukan isoma di Balai Kota sebelum nantinya akan menuju DPRD untuk melakukan rapat paripurna. Ini sekitar pada pukul 2 siang nanti. Dan setelah rapat paripurna nantinya Pramono Anung dan juga Rano Karno akan kembali ke Balai Kota, dan di saat inilah mungkin kemeriahan akan lebih meriah karena Pramono Anung dan juga Rano Karno akan menyambut para simpatisan dan relawan yang sudah berkumpul sejak pagi tadi di sini. Dan ada beberapa poin-poin penting yang nantinya akan disampaikan Pramono Anung dan juga Rano Karno saat bertemu dengan para simpatisan dan relawan, yakni mengenai 40 program yang sudah dijanjikan Pramono Anung dan Rano Karno selama masa kampanye lalu, di mana 40 program ini akan berlangsung di 100 hari kerjanya Pramono Anung dan Rano Karno. Beberapa 40 program itu mungkin sedikit kami informasikan kepada Anda, yakni mengenai Kartu Pintar Jakarta dan mengenai Kartu Jakarta Sehat, terus mengenai persiapan akan adanya balai rakyat seperti yang sebelumnya sudah dijanjikan Pramono Anung dan juga Rano Karno, dan akan adanya sekolah swasta yang akan diuji coba digratiskan. Selanjutnya setelah itu nantinya pada pukul 5 atau 17.00 lebih tepatnya waktu Indonesia Barat akan diadakan rapat pimpinan pertama bagi gubernur dan juga wakil gubernur, yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nanti selanjutnya pada pukul 18.00 atau lebih tepatnya pada pukul 6 akan dilakukan apel siaga dan parade senja. Sekian Arlista dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Aulina. Berarti untuk simpatisan dari para pendukung Pramono dan Rano ini sudah siap untuk menantikan mereka di gedung Balai Kota Jakarta. Selamat kembali bertugas Aulina. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Hasto datang didampingi kuasa hukumnya. Hasto tiba di gedung KPK sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua usai dirinya ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto menegaskan dirinya kooperatif dan menilai banyak agenda politik terkait dengan kasusnya. Sebelumnya Hasto tidak memenuhi panggilan KPK 17 Februari lalu karena mengajukan 2 gugatan pra-peradilan lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada sidang pra-peradilan yang diputus pada 13 Februari lalu, hakim tidak menerima gugatan Hasto dan menyatakan pra-peradilan yang diajukan Hasto kabur dan tidak jelas. Saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya. Ini bisa ditunjukkan yang pertama dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi. Bahkan saudari Tio pun itu tidak bisa berobat ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas derita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Yang kedua, bahwa bukti-bukti yang disampaikan di dalam pra-peradilan ternyata diperoleh juga dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar etika, dengan cara-cara yang... Pemirsa, untuk mengetahui jalannya pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kami sudah terhubung dengan Amrina Rida di gedung KPK. Selamat siang Amrina, bagaimana untuk jalannya pemeriksaan Hasto di KPK siang hari ini, apakah masih berlanjut? Ya, Arista, hingga kini untuk proses pemeriksaan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal
PDIP di KPK masih terus berlangsung hingga kini. Kurang lebih kalau kita melihat dari pertama kali pemeriksaan dilakukan sekira pada pukul 10, jadi sudah ada hampir 2 jam untuk pemeriksaan hari ini dilakukan. Sebenarnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh KPK pada pemeriksaan hari ini, memang detailnya kami belum bisa mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Namun yang pasti hari ini Hasto diperiksa sebagai statusnya sebagai tersangka atas dugaan suap untuk pergantian antar waktu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI pada tahun 2019, periode 2019 periode 2024, dan juga tersangka atas dugaan tindak pidana obstruction of justice atau merintahkan penyidikan pada kasus yang sama. Dan kita nantikan nanti apa saja yang akan ditanyakan oleh KPK. Namun tadi Arlista, kalau kami sempat mengulas kembali statement dari Hasto Kristianto ketika ia datang, ia mengatakan bahwa kehadiran ini adalah bentuk pertanggungjawabannya ataupun juga merupakan salah satu sikap kooperatifnya terhadap KPK, karena sebenarnya dari KPK sudah sempat memberikan panggilan pada Hasto pada 17 Februari atau hari Senin lalu. Namun pada waktu itu dikarenakan Hasto masih mengajukan gugatan pra-peradilan lagi, usai gugatan pra-peradilan yang pertama ini tidak diterima oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka dijadwalkan ulanglah hari ini dan ia menghadiri pemeriksaan pada hari ini. Tadi ia menyampaikan bahwa hari ini ia siap untuk ditahan juga apabila nanti hasil pemeriksaan mengharuskan ia untuk ditahan. Kita nantikan bersama, Arlista, bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini. Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Amrina Rida di Gedung KPK Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunariyati Rahayu yang biasa disapa Ita, dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri. Penahanan ini terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunariyati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai memenuhi panggilan kelima KPK Rabu siang. Sebelumnya Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024 di Pemkot Semarang. Lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 4 tersangka, di mana 2 pihak swasta sudah lebih dulu ditahan. Terhadap Saudara HGR dan Saudara AB dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang rumah tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2000. Musisi Faris RM sepertinya tidak jera dalam penggunaan barang terlarang dan mengonsumsi narkoba. Pasalnya, pemirsa, setelah 3 kali masuk jeruji, lagi-lagi ia tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Inilah video amatir detik-detik penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat. Faris ditangkap penyidik narkoba dari Unit 3 Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan ketika hendak menyeberang. Usai menjalani pemeriksaan intensif, pelantun lagu Sakura ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus yang sama, yaitu narkoba tahun 2007, 2011, 2015. Kita mendapatkan titik terang bahwa adanya yang diinisial FRM, ya, yang diduga juga memesan barang yang ada dari ADK, diamankan, kemudian diamankan di kota Bandung, ya. Setelah itu, setelah kita
dapatkan keterangan dari FRM, betul ya, bahwa FRM pesan barang atau jenis narkoba yang diduga jenis narkoba dari AD. Penangkapan Faris RM merupakan keempat kalinya karena terjerumus narkoba. Dan berikut catatan kelam Faris RM yang berulang kali ditangkap akibat kasus narkoba. Pertama kalinya Faris RM ditangkap 28 Oktober 2007. Pelantun lagu Sakura ini ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Saat itu polisi menemukan narkotika jenis ganja dan heroin. Faris pun dijatuhi hukuman 8 bulan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur. Untuk kasus keduanya, yaitu pada tanggal 25 November 2011, kembali ditangkap di rumahnya. Polisi menemukan 2 paket kecil ganja dan alat isap sabu. Atas kasus ini, ia dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Ketiga kalinya, Faris ditangkap pada 6 Januari 2015 di rumahnya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Polisi menemukan alat bukti berupa 1 paket heroin, 1 paket sabu beserta alat isap. Kemudian Faris dijatuhi hukuman 8 bulan rehabilitasi. Namun sayang, meskipun sudah berulang kali mengaku menyesal, paman Sherina Munaf ini seolah tidak pernah kapok. Faris ditangkap kembali pada 19 Februari 2025. Belum ada detail penangkapan pada kali ini, namun polisi masih mendalami kasusnya dan akan segera menggelar rilis. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan 2 pengacara, Hotman Paris Hutapea dan Rasman Nasution, atas kasus pencemaran nama baik. Agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan pengacara Hotman Paris dan Rasman digelar secara tertutup. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi penggugat yakni Hotman Paris Hutapea yang menjadi korban atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution. Guna mengantisipasi kericuhan seperti di sidang sebelumnya, sejumlah petugas kepolisian turut mengawal perjalanan sidang.